Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Asri SPD, asal sekolah SDN 65 Tampo, Kabupaten Nrekang. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Berikut saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam modul. Tadi Bapak sudah katakan kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Apa namanya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati bahwa itu sesuatu yang bagus dan ada sesuatu yang tidak bagus untuk tidak dilaksanakan, ya. Itu biasanya berawal dari peraturan-peraturan sekolah. Nah sekarang, ya, keyakinan kelas ini nanti kita akan sepakati bersama, ya. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi dia keyakinan kelas, dia juga kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas. Nah, oke. Sekarang, Bapak ingin kalau kalian sendiri berpikir, ya. Kalian sendiri berpikir, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kelas kita ini aman, nyaman, dan tenang? Silakan angkat tangan yang mau bicara, mau mengajukan usul. Ya, coba Humaira. Tidak mengejek teman. Oke, satu, Bapak tulis ya. Dari Humaira. Tidak mengejek teman. Bagus, satu ini. Apa lagi? Coba Adel. Apa Adel? Apa? Itu dia lagi. Bagus, membersihkan apa? Ya, membersihkan kelas. Jadi ada. Oke, siapa lagi? Aja. Tidak berisik atau sama dengan tidak apa ya? Tidak ribut ya, tidak berisik atau tidak ribut dalam kelas ya. Coba, Naswa. Membantu teman. Bagus, membantu teman. Itu, saya kira itu kesepakatan kelas pada hari ini ya. Oke, nah sekarang ini di papan tulis, Bapak sudah tulis ya? Iya. Oke. Oke ya, sekira cukup untuk keyakinan kelas. Nanti kita tempel di kelas ya, kita cetak baru ditempel di kelas untuk diyakini bersama sebagai kesepakatan dan dilaksanakannya. Ayat yang kayaknya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya kemarin, yang begitu toh? Bukan kau saja yang biasa begitu. Oh, baru kemarin. Lebih banyak temanmu begitu. Apa alasannya Alil makan di kelas? Tentu ada alasanmu itu. Kenapa dimakan? Oh, tidak sarapan. Oh, begitu. Jangan ribut, jangan berkelahi. Apa lagi? Yang kamu ingat saja. Salah satunya tadi jangan makan dalam kelas saat apa yang Alibaba bisa lakukan supaya tidak makan lagi di kelas saat belajar? Bagus. Makan pagi, sarapan ya, sarapan. Lebih gimana solusinya menurutmu? Kira-kira supaya kamu tidak makan lagi di dalam kelas, supaya tidak melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kau lakukan? Makan pagi dulu. Makan pagi. Bisa kira-kira itu dilaksanakan? Betul. Jangan sampai tidak makan lagi. Jadi solusinya Alil sebelum ke sekolah apa? Makan dulu. Makan yang kenyang-kenyang. Iya. Jangan buat terlalu kenyang nanti mengantuk. Bah? Iya, yang biasa-biasa saja ya. Yang sedang-sedang saja. Supaya tidak mengantuk juga, tidak kelaparan juga di kelas. Supaya kedepannya Alil tidak makan. Kalau begitu, ini ada sikap yang harus kau tambahkan pada dirimu, nah. Harus kau yakini, ya, saling apa? Saling menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu guru hebat SDN 65 Tampo. Jadi saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Jadi pada kesempatan hari ini ya, saya mendapat tugas untuk berbagi dengan teman-teman guru di sekolah tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, nanti ada sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan persilakan bertanya. Oke, kita langsung saja. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui bersama yaitu disiplin positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi kita kontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Yang mana yang dimaksud dengan tujuan mulia yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Yang kedua, tentang nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif ya, atau sifat-sifat yang baik manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contohnya misalnya sifat jujur. Ya, jujur ini ya adalah nilai kebajikan apa? Kebajikan universal. Ini dia lintas bahasa, lintas daerah, lintas agama, lintas ras dan budaya. Nah, semua manusia menuntut untuk senantiasa bersifat jujur. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu semua nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi. Ada tiga motivasi atau perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini termasuk motivasi intrinsik. Kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah dia motivasi intrinsik. Ya, saya kasih contoh misalnya seseorang datang ke kantor, ya, atau ke sekolah, kita guru datang ke sekolah. Ya, terkadang ada yang mendisiplinkan dirinya karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ya, atau takut mendapat ketidaknyamanan karena ada hukuman. Kemudian ada juga orang yang mendisiplinkan dirinya datang ke sekolah karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Iya. Ini motivasinya dari luar. Tapi yang ingin dibangun adalah yang ketiga. Motivasi yang ketiga yang ingin dibangun pada diri guru dan diri anak-anak peserta didik, yaitu dia ingin misalnya tadi contoh datang ke sekolah, ya, bukan lepas dari kedua motivasi yang pertama. Ya. Bukan karena ingin dihukum, takut dihukum atau ingin mendapatkan imbalan, tetapi dia betul-betul menghargai apa itu disiplin, sehingga dia bisa datang ke sekolah sesuai dengan waktunya dan mengajar siswa sesuai dengan waktunya. Itu yang dimaksud dengan motivasi dari dalam. Ya. Kemudian kita lanjut slide selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu sifatnya mendadak. Misalnya ada anak yang kita lihat melakukan suatu perbuatan yang tidak bagus, ya, serta-merta guru memberikan hukuman. Nah, hukuman ini dua macam, ada hukuman fisik dan hukuman verbal. Ya, misalnya ada guru yang tiba-tiba tarik telinganya anak, cubit, ya, ini namanya hukuman. Ya, kemudian ada juga yang tidak memberikan hukuman fisik tapi menggunakan kata-kata, ya, mencela, mencaci maki anak-anak, atau mempermalukan anak di depan anak-anak yang lain. Nah, ini termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu, ya, dia tidak disakiti, ya, cuma tidak nyaman juga, ya.
Jadi konsekuensi itu kalau ada aturan yang dilanggar, kemudian nanti ada konsekuensinya. Sebagai contoh misalnya, ada anak-anak terlambat masuk belajar, datang terlambat, kemudian nanti ketika anak-anak yang lain istirahat, si anak masih tinggal di kelas menyelesaikan keterlambatannya. Itu konsekuensinya, karena dia terlambat. Kemudian kita lanjut penghargaan. Penghargaan sangat penting. Memberikan penghargaan, tapi ini masih sifatnya motivasi dari luar ya. Cuman menurut ahli bahwa ternyata terlalu sering memberikan penghargaan ke anak-anak itu justru akan menghukum anak itu sendiri. Ya. Jika suatu penghargaan yang diharapkan kemudian dia tidak dapatkan, nah, dia merasa berkecil hati dan seterusnya, maka sebenarnya dia menghukum dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan-peraturan sekolah, peraturan kelas. Jadi setiap guru membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Iya, itu berawal dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Ya. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari peraturan-peraturan yang ada, dibuat bersama dan disepakati bersama. Jadi kita mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan apa-apa yang dilakukan di kelas supaya kita belajar dengan aman dan nyaman. Akhirnya itu ditempel di kelas sebagai sesuatu nilai kebajikan yang harus diyakini bersama kebenarannya untuk disepakati dan dilaksanakan. Kelas. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima kekuasaan. Jadi ada setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, baik guru maupun anak-anak. Nah, kebutuhan inilah yang mendasari tindakan seseorang, baik berbuat kebaikan maupun kejelekan. Jadi anak-anak itu kalau dia melakukan kebaikan pasti ada sesuatu yang ingin dipenuhi pada dirinya, kebutuhannya. Apakah kebutuhan bertahan hidup atau cinta dan kasih sayang, ingin mendapatkan kasih sayang dari guru, ataukah ingin kebebasan, ataukah dia ingin mendapatkan kesenangan, ya. Atau kemudian kekuasaan. Kalau kekuasaan itu misalnya dia ingin tampil bahwa saya yang paling pintar, artinya dia tunjukkan dirinya, ya. Maka anak-anak melakukan sebuah tindakan kebaikan atau kejelekan. Kalau ada anak-anak yang melanggar, tetap pasti ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi, ya. Misalnya dia main bola, kemudian tendang, pecah kaca, ya. Kan ada kebutuhannya, itu ingin bersenang-senang dengan bermain. Jadi apapun tindakannya pasti karena kebutuhan dasar ini. Selanjutnya posisi kontrol guru. Ya, ini di sini kita Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti kita bisa menilai diri kita sudah sampai di mana kita. Iya. Posisi yang pertama namanya penghukum. Ada guru yang posisinya adalah penghukum. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, kalau ada anak yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Iya. Kemudian posisi sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal, dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Ya, jadi kalau ada anak yang bermasalah kemudian kita memberikan hukuman apakah fisik atau verbal, maka posisi kita adalah penghukum. Dan anak-anak mungkin bisa berubah, tidak melakukan itu, tapi itu sementara karena motivasinya itu dari luar, karena takut hukuman saja sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi ada guru juga yang tidak memberikan hukuman fisik kepada anak-anak, tetapi dia mengucapkan kata-kata sehingga anak-anak merasa bersalah, ya. Jadi dari situlah dia tidak ingin melakukan tindakan karena menghindari kata-kata yang tidak enak dari guru. Kemudian teman. Jadi ada yang sebagai teman, jadi dia senyum, ketawa dengan anak-anak. Kemudian walaupun anak-anak melakukan kesalahan, dia tetap
melayani seperti teman. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Ya. Jadi pemantau itu adalah guru yang selalu melihat aturan. Jadi orang ini selalu menggunakan tata tertib. Ini tata tertibnya. Kalau kau melanggar, ini konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, manajer. Jadi inilah yang menjadi tujuan sebagai guru penggerak, itu berfungsi sebagai manajer dan guru-guru yang ada di sekolah semua. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjadi manajer. Iya. Ya, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi diajak siswa untuk menemukan solusi bagaimana memecahkan masalahnya. Kemudian yang terakhir, ya, segitiga restitusi, ya. Kalau kita dalam posisi manajer, maka kita pakai metode segitiga restitusi, tidak menggunakan hukum dan tidak menggunakan konsekuensi, tapi menggunakan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau ada anak yang bermasalah, dia cenderung mungkin dikucilkan oleh temannya atau tidak mau bergaul dengan temannya. Tapi bagaimana kita kemudian membuat anak tersebut itu bisa kembali bersama komunitasnya, itu anak-anak teman bermainnya dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya karakter positif yang lebih kuat. Bahwa ada 3 langkah-langkah restitusi. Yang pertama ini, ya, menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang keempat, menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi nanti saya akan putar video bagaimana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak-anak yang bermasalah. Saya kasih contoh. Ada anak-anak yang bermasalah, kemudian cara menasihatinya itu tidak di depannya anak-anak, tapi dipanggil di tempat bersendirian kita dengan anak tersebut. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Supaya dia tidak merasa begitu bersalah, kita stabilkan semua dulu. Caranya kita tanyakan, misalnya, bukan kamu saja yang biasa melakukan seperti itu, banyak temanmu yang biasa melanggar juga. Maka dia akan merasa, bukan di saya sendiri. Atau akan dikatakan, manusia itu tidak luput dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Namanya kesalahan itu biasa, tapi kita harus memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, ditanyakan alasannya, harus ada alasan. Apa alasan tadi sehingga kita melakukan itu? Ya, itu tadi karena ada 5 kebutuhan dasar. Itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Dia akan penuhi salah satunya. Maka diajak anak menyebutkan apa alasannya supaya sehingga dia melakukan tindakan itu. Karena kan kebutuhan ini baik atau salah pasti ada yang ingin dipenuhi. Setelah ditanyakan apa alasannya, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, ini tanyakan keyakinan ini yang pertama, ya tadi kita punya nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang diyakini bersama. Kemudian kita mengajak siswa bagaimana solusinya supaya tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, diberikan sifat yang baru. Iya, diberikan sifat yang baru. Oke, saya kira ini para materi. Selanjutnya saya akan putarkan video. Oke, kasus pertama, ya. Kasus pertama, Alibaba tidak memperhatikan penjelasan guru karena Alibaba lebih fokus dengan makanan yang ada di dalam laci meja. Secara diam-diam Alibaba makan sedikit demi sedikit bekalnya, sehingga Alibaba tidak konsentrasi saat belajar. Ya, ini kita panggil, kemudian kita lanjutkan ke proses segitiga restitusi. Ya, ini menstabilkan identitas. Saya tanyakan apakah sebenarnya banyak anak-anak yang makan biasa. Kalau banyak teman seperti itu, dia menjawab banyak Pak yang biasa begitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ya, validasi perbuatan yang salah, menanyakan alasan. Ditanyakan alasannya, apa sebabnya? Kebutuhan rasanya bertahan hidup, katanya lapar tidak sarapan. Nah, itu alasannya.
Ya, jadi karena kebutuhannya itu bertahan hidup. Jadi dia alasannya belum sarapan sebelum ke sekolah. Kemudian ini tanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat belajar dengan tertib. Ya, tadi kan kami sudah buat keyakinan kelas ya. Ya, tanyakan keyakinan. Kita bilang bagus kan kalau kita sementara belajar baru menjelaskan dulu, ya, tidak bagus Pak. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau Bapak menjelaskan kamu menjawab kesalahan dulu sebelum ke sekolah. Oke, di sini menempatkan sikap baru. Ya, ditanyakan sikap saling menghormati. Jadi maka dalam kelas itu bentuk tidak hormat kepada guru yang ada di dalam kelas. Jadi kita berikan dia sifat baru supaya dia yakini bahwa kita harus menghormati guru yang ada di depan. Nah, ini. Ya. Oke, saya kira demikian pemaparan dari saya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya jelaskan di atas. Pertanyaan saya yang apa itu? hukuman kepada siswa. Iya. Berapa tadi itu? Hukuman kepada siswa. Di dalam kelas. Jadi contohnya apakah kalau kita belajar ditentukan bahwa kalau kau tidak mendapat ini umpama ranking 1 atau yang ranking 2 kau dikena hukuman. Ditentukan bahwa kalau kau tidak mendapat ranking 2 pasti ada hukumanmu. Nah begitu Pak. Nah begitu maksudnya. Iya. Artinya kan kalau maksudnya tadi penghargaan yang menghukum karena targetnya ranking 1 ternyata dia ranking 2. Akhirnya dia terasa menghukum dirinya sendiri. Berarti dia menghukum dirinya sendiri. Iya, makanya terlalu rendah. Bukan kita berikan hukuman, justru kita tidak boleh berikan hukuman sama anak. Maksudnya di sini. Tapi ini solusi yang ditawarkan oleh di Merdeka Belajar itu tentang segitiga restitusi. Itu. Saya kira demikian ya apa yang saya sempat sampaikan pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu guru sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.